Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, sampai saat ini teman-teman tetap bersemangat program ya. Dan insya Allah hasilnya pasti keren di bulan Ramadan ini, dan pastinya di Lebaran nanti kita akan happy dengan body yang makin keren. Oke teman-teman, siang ini saya akan membahas tentang metabolisme dan usia sel. Nah, apa sih metabolisme? Nah, metabolisme itu teman-teman adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita untuk mengubah makanan dan minuman yang kita makan untuk diubah menjadi energi. Nah, energi itu sendiri sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena apa? Agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat dan tumbuh dan berkembang serta fungsinya berjalan dengan baik. Nah, kemudian teman-teman, beberapa fungsi tubuh yang sangat dipengaruhi oleh proses metabolisme, yaitu diantaranya seperti kita bernafas, itu mengeluarkan CO2 dan menghirup O2, dan kemudian mencerna makanan ya, terus memperbaiki sel dalam tubuh dan organ kita, kemudian berpengaruh atau mempengaruhi sel, kemudian mengendalikan suhu tubuh. Itu misalnya kita minum air dingin, kemudian air itu masuk ke dalam tubuh dan tubuh kita akan mengubah suhu air dingin itu diubah menjadi suhu yang sama dengan tubuh kita. Kemudian mengatur urin atau pup. Nah, kalau kita sudah memberikan tubuh dengan air yang cukup ke dalam tubuh kita, itu akan lebih nyaman, ya kan? Dan metabolisme juga akan lebih lancar. Dan contohnya setelah kita program ini ya teman-teman ya, semua pasti sudah bisa merasakan sekarang ini pupnya lebih lancar dan teratur, dan buang air kecilnya juga lebih sering daripada sebelum program di Botram ini ya teman-teman ya. Belum diajarkan bagaimana minum air putih yang benar. Nah, artinya kita juga sudah membantu metabolisme untuk bekerja dengan baik. Kemudian menjaga sistem otak. Nah, kita sudah memberikan nutrisi yang baik ke dalam tubuh kita, dan kita sudah memberikan kebutuhan air kepada otak. Jadi teman-teman perlu tahu ya, otak itu perlu komposisi air yang lebih dari 90%. Artinya jangan sampai kekurangan air, apalagi nutrisi untuk otak. Jadi bisa bahaya ya teman-teman ya, otak kita ini bisa banyak masalah nantinya. Oke? Kemudian menjaga sistem saraf. Nah, itu bisa kita lakukan dengan memberikan nutrisi, air yang cukup ke dalam tubuh kita, kemudian kita berolahraga dengan teratur, menjaga berat badan kita tetap ideal, hindari makanan dan minuman yang beralkohol. Kemudian mengendalikan kontraksi otot. Wah, ternyata banyak banget ya teman-teman. Berarti kalau metabolisme tubuh kita tidak baik, nah pastinya tubuh kita jadi tidak sehat ya. Nah, lalu apa saja yang dapat kita pengaruhi terhadap metabolisme tubuh kita? Ukuran komposisi tubuh. Nah, kita pahami sama-sama dulu ya teman-teman ya. Orang yang memiliki otot lebih besar mampu membakar lebih banyak energi, bahkan di saat sedang istirahat atau tidur. Hal ini dikarenakan jaringan otot memang lebih aktif ya, dan dalam proses metabolisme dibandingkan dengan jaringan lemak. Jadi teman-teman
Ayo bentuk massa otot kita lebih besar dan singkirkan lemak yang membebani tubuh kita. Jadi PR ya teman-teman ya, jangan sampai kendor, oke? Kemudian jenis kelamin. Nah, teman-teman perlu tahu ya, pria itu lebih besar jaringan ototnya dan lebih sedikit lemak tubuhnya dibanding dengan wanita. Jadi, tubuh pria biasanya lebih banyak membakar energi dibanding tubuh wanita. Dan ini sangat berpengaruh dengan kalori pria dan wanita itu pasti berbeda. Kebutuhan ini dengan membandingkan pria wanita itu dengan usia, tinggi badan, berat badan yang sama ya. Kemudian usia. Nah, dengan bertambahnya usia itu biasanya akan berpengaruh pada jumlah otot cenderung menurun, tetapi jumlah lemak biasanya meningkat. Dan hal ini dapat memperlambat proses metabolisme atau pembakaran kalori untuk menghasilkan energi. Nah, perkecualian ya teman-teman ya, untuk bagi teman-teman yang aktif dan konsisten berolahraga dan tetap memberikan nutrisi dan protein yang cukup untuk kebutuhan kita, itu akan tetap terjaga. Nah, selanjutnya adalah genetik. Nah, ternyata faktor genetik atau bisa disebut dengan keturunan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran pada jaringan otot. Jadi hal ini nantinya akan dapat mempengaruhi pembakaran energi atau metabolisme pada tubuh seseorang. Nah, kemudian adalah suhu tubuh. Nah, metabolisme secara alami akan meningkatkan ketika suhu tubuh menurun atau bisa disebut dengan hipoterma atau ketika tubuh kita kedinginan. Nah, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh agar kembali normal. Kemudian mengkonsumsi kafein. Nah, metabolisme dapat ditingkatkan jika kita mengkonsumsi minuman atau makanan yang di dalamnya itu mengandung stimulan seperti kafein. Nah, zat-zat ini nih sangat alami dan biasanya terdapat pada kopi dan teh. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya, untuk mengkonsumsi secara berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian hormon tiroid. Nah, hormon tiroid adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh kita. Jadi teman-teman, dengan terganggunya produksi atau kerja hormon tiroid itu sangat berpengaruh tidak baik pada kerja metabolisme tubuh kita. Jadi teman-teman, kalau ada yang bermasalah dengan hormon tiroid bisa dikonsultasikan kepada coach dan dokter masing-masing supaya bisa tertangani lebih cepat dan lebih baik. Kemudian kehamilan. Nah, metabolisme pada tubuh wanita hamil itu secara otomatis akan meningkat. Karena apa? Guna menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan organ-organ pada jaringan pada tubuh si janin dan menjaga kondisi tubuh ibu yang sedang mengandung. Proses metabolisme itu biasanya akan mulai meningkat ketika kehamilan mulai mencapai usia sekitar 15 minggu hingga memasuki trimester ketiga. Nah, saat itu ibu hamil dianjurkan untuk selalu program sehat untuk ibu hamil dan janinnya supaya tetap terjaga kesehatannya. Kemudian makanan dan minuman. Ternyata teman-teman, kita tidak boleh sampai kekurangan makanan dan minuman karena itu akan berakibat pada kurang baiknya kinerja metabolisme tubuh kita. Maksudnya di sini banyak makanan dan minuman, bukan semuanya makanan yang enak atau minuman yang enak kita makan tanpa diperhatikan jumlah kalori yang masuk, apalagi kandungan kurang nutrisi atau nol nutrisi.
Jadi kita tetap perhatikan ya, makanan dan minuman yang kita makan harus cukup kalori, protein, dan nutrisi yang baik. Dan perlu dicatat, diet itu tetap harus makan ya teman-teman. Kemudian aktivitas fisik. Nah teman-teman, olahraga itu sangat-sangat dibutuhkan, jadi perlu adanya konsisten dan aktivitas fisik secara rutin dapat memicu tubuh untuk membakar lebih banyak energi. Kombinasikan olahraga kardio dan beban yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan ini bisa dikonsultasikan kepada coachnya masing-masing ya teman-teman ya. Oke, yuk kita semua fokus ke sini ya. Ukuran dan komposisi tubuh, suhu tubuh atau ruang, komposisi kafeinnya, berfungsi hormon tiroidnya, makan dan minuman yang kita makan, dan aktivitas fisik yang konsisten. Wow, kita punya produk yang luar biasa ya teman-teman ya. Ada nutrisi yang keren banget, yaitu kita punya Shake Herbalife. Makanan kita luar biasa, mantep banget. Protein terbaik nomor 1 di dunia. Dan memiliki 5 rasa, yaitu fresh vanilla, wilberry, dark coklat, chocomin, dan cookies cream. Dan 5 rasa itu bisa dikombinasi rasanya bahkan sampai puluhan rasa. Dan itu kalau teman-teman mau tahu lebih banyak lagi bisa ditanyakan kepada coachnya masing-masing. Keren ya. Nah kita juga punya teh Herbalife yang gak kalah keren, yaitu yang memiliki kafein terbaik. Nah ini ada di teh energi. Bahan utamanya dari biji guarana yang dikenal dengan bahan teh yang terbaik. Wow, Shake Herbalife itu memiliki sumber energi dan karbohidrat dari kedelai yang purinnya sudah dibuang. Kemudian dia memiliki rendah glycemic index dan rendah kalori dan rendah lemak, dan mengandung tinggi serat, dan akan membuat kita lebih kenyang, lebih lama, dan selalu berenergi. Dan kandungannya di dalamnya ya teman-teman ya, itu ada potasium, yaitu seperti kita makan 1 buah pisang. Kandungannya ada kalsium, yaitu seperti 2 mangkuk yogurt, dan mengandung vitamin A, yaitu seperti kita makan 1 buah mangga. Kemudian proteinnya itu setara dengan 1 potong ikan panggang. Dan kandungan vitamin C-nya itu seperti kita memakan 1 buah jeruk. Nah, vitamin E-nya itu sendiri seperti kita makan 1 sendok minyak biji matahari atau minyak zaitun. Dan kandungan seratnya itu seperti kita makan 1 genggam brokoli. Dan dia mengandung juga zat besi, yaitu terkandung di dalam seperti 115 gram kacang-kacangan. Wow, luar biasa ya. Kita makan Shake Herbalife ini sendiri kandungannya hanya 120 kalori, tapi kalau kita gabungkan makanan-makanan tadi berapa ratus kalori yang kita makan. Jadi tetap kita fokus pada makanan sehat kita, yaitu Shake Herbalife. Nah, kemudian yaitu manfaat dan komposisi natur raw guarana instanti, yaitu disebut juga dengan energi. Teh ini mengandung guarana dengan kafein yang lebih lembut daripada kopi. Kemudian
mudah diserap ke dalam tubuh hingga mampu meningkatkan stamina dalam tubuh dengan cepat, yaitu kemudian dia bisa meningkatkan energi dan kemudian meningkatkan kebugaran dan konsentrasi kepada tubuh kita. Dan kafein ini sangat membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Yes, jadi sekarang kita makin yakin ya teman-teman ya bagaimana kita memiliki metabolisme yang baik. Jadi kalau metabolismenya bagus, otomatis usia sel kita akan sama seperti seharusnya atau bahkan lebih muda 5 sampai 10 tahun. Keren ya. Nah, pastinya semua teman-teman di sini mau semuanya, ya kan? Ternyata sudah sampai penghujung acara, materi selesai ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin dari saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan sepenuhnya kesalahan dari saya. Kalau ada kebaikan di dalamnya, itu semua datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.